teman-teman, saya Kevin Hermawan dengan NIM 2502016720. Saya adalah seorang mahasiswa Computer Science di BINUS Online Learning yang pada kesempatan kali ini saya akan berbagi atau sharing terkait topik yang ramai diperbincangkan akhir-akhir ini, yaitu Generative AI. Menariknya lagi, topik yang akan kita bahas di hari ini adalah membuat Generative AI workflows tanpa coding menggunakan NNN. Learning agenda kita kali ini adalah Introduction to N8N Platform. Selanjutnya, kita akan melakukan account setup dan workspace. Selanjutnya, kita akan membuat workflow AI pertama kita. Dan selanjutnya, kita akan mengkonfigurasi OpenAI API Key. Dan kita akan akhiri dengan testing dan build UI yang mirip dengan ChatGPT. Apa itu generative AI? Simpelnya, generative AI itu adalah AI teknologi yang bisa membuat new content atau konten baru. Konten di sini tidak terbatas pada sebuah teks saja ya teman-teman. Bisa sebuah gambar, video, audio, dan lain sebagainya. Nah, use case-nya itu ada banyak sekali ya. Salah satunya adalah membuat sebuah artikel, melakukan translasi bahasa, menjawab pertanyaan, atau yang paling sering saya lakukan adalah untuk creative brainstorming. Nah, mungkin contoh-contoh populer di sini ada ChatGPT dan Gemini, itu mungkin teman-teman sudah gunakan juga ya. Nah, apa dan kenapa NNN? Jadi, NNN dipilih karena ini adalah no-code platform. Jadi, di sini teman-teman tidak akan melakukan coding sama sekali, hanya kita akan melakukan drag and drop saja. Dan NNN juga dipilih karena desainnya sangat intuitif dan mudah sekali digunakan, bahkan untuk pemula. Dan yang terakhir, NNN juga menawarkan gratis untuk basis usage-nya. Nah, selanjutnya apa yang akan kita buat? Nah, kita akan membuat sebuah simple workflow yang mana kita akan membuat sebuah UI yang mirip dengan ChatGPT, lalu kita akan koneksikan ke OpenAI Node dan akan menghasilkan output berdasarkan dengan inputnya. Misalkan ketika teman-teman minta untuk membuat 5 title blog gitu ya, tentang teknologi, AI nanti akan menjawab dengan output berdasarkan dari input yang teman-teman masukkan. Nah, mari kita mulai. Tapi sebelum itu, perlu di-note dulu, di sini teman-teman butuh email account dan OpenAI API Key, di mana email account ini digunakan untuk registrasi NNN-nya, dan OpenAI API Key digunakan untuk autentikasi model OpenAI, karena pada video kali ini saya akan menggunakan OpenAI model untuk contohnya. NNN sendiri situsnya ada di nnn.io. Jadi teman-teman bisa kunjungi situs nnn.io dan bisa melihat berbagai macam contoh workflow di sini berdasarkan use cases-nya. Ada sales, ada DevOps, dan lain sebagainya. Nah, untuk melakukan registrasi, teman-teman tinggal klik tombol Get Started di sini. Nanti akan diarahkan ke halaman seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa isi data dirinya seperti nama, email, password, dan lain sebagainya. Nah, karena saya di sini sudah mempunyai akunnya, jadi tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk membuat workflow pertama kita, kita cukup klik Create Workflow di sini. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, sebelum itu mungkin kita akan namai dulu ya workflow kita. Mungkin akan saya namai AI Article Expert gitu ya. Atau kita lebih spesifik lagi deh, AI Tech Article Expert. Nah, eh, sesudah kita ganti namanya, kita klik di Add First Step. Di sini kita klik saja yang On Chat Message. Nah, ketika diklik akan muncul tampilan seperti ini. Nah, teman-teman bisa close saja. Selanjutnya,
kita membutuhkan sebuah AI karena kita sudah membuat workflow untuk ketika message itu diterima gitu ya, atau pesan dari teman-teman ketikan itu sudah diterima. Itu mau ngapain? Kita klik lagi dan kita pergi ke AI. Nah, kita pilih AI agent di sini. Nah, kita akan melihat tampilan seperti ini, tapi untuk saat ini kita back to canvas dulu. Nah, di sini teman-teman lihat ada merah ya atau error di sini. Ini kenapa? Ini karena AI agent node ini perlu node chat model ini. Jadi kita perlu tambahkan chat model di sini. Nah, karena seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita akan menggunakan OpenAI. Jadi kita cari OpenAI dan kita klik di sini. Nah, di sini teman-teman akan melihat ya tampilan seperti ini. Nah, yang penting di sini adalah memasukkan credential. Nah, kita klik create new credential. Nah, di sini dibutuhkan API key. Nah, bagaimana caranya mendapatkan API key ini? Teman-teman bisa ke platform.openai.com. Jangan lupa lakukan registrasi jika belum ada akunnya. Nah, ketika sudah masuk ke halaman seperti ini, teman-teman bisa klik tombol Create New Secret Key. Nah, ini namanya bebas saja ya, teman-teman. Saya namain AI Tag Article Expert. Kita klik dan nanti teman-teman akan dapat API key-nya gitu ya. Nah, API key ini jangan di-share di sembarangan ya teman-teman karena ini sangat-sangat secret gitu ya. Jadi ini hanya untuk teman-teman saja. Nah, ketika kita copy dan make sure teman-teman simpan di tempat yang aman. Nah, ketika kita done, nah, teman-teman sudah tidak bisa melihat API key yang tadi. Nah, kalau misalkan kasusnya nanti teman-teman lupa gitu ya API key-nya apa, teman-teman bisa membuat baru dan yang lama tinggal dihapus saja. Nah, kita sudah dapat API key-nya. Jadi kita paste di sini dan ketika kita save, nah ini tulisannya connection tested successfully. Yang mana ini artinya API key-nya valid dan bisa digunakan. Nah, kita close. Nah, untuk modelnya, teman-teman bisa pilih sesuai dengan kebutuhannya teman-teman di sini. Namun, untuk video kali ini, saya akan coba dengan model GPT-4o Mini. Nah, ketika sudah dipilih, kita back to canvas. Nah, sekarang sudah hilang errornya ya. Nah, untuk testingnya gimana? Kita bisa, teman-teman klik ini, apa, chat di sini. Nah, dia akan muncul tampilan seperti ini. Dan ketika kita chat, halo, nah, dia akan menjawab, how can I assist you today, gitu ya. Nah, karena kita ingin AI kita lebih personalize ya, ketika sesuai dengan namanya, yaitu AI Tech Article Expert. Jadi, teman-teman pergi ke AI Agent lagi, terus di sini, di option, add option, dan tambahkan system message. Nah, system message ini apa? System message ini adalah sebuah instruksi untuk modelnya teman-teman gitu ya. Jadi model ini tuh akan digunakan untuk apa gitu ya. Nah, teman-teman bisa kasih instruksi di sini gitu ya. Nah, karena model yang kita buat itu AI tag article expert, jadi saya akan gunakan bahasa Indonesia dulu saja. Misalkan kamu adalah AI tag article expert. Kamu dapat merekomendasikan judul dan ide artikel untuk khusus untuk teknologi terkini. Nah, kita kasih instruksi sederhana dulu saja.
Nah, ini teman-teman bisa sesuaikan. Semakin jelas teman-teman memberikan instruksi di sini, semakin AI juga akan memahami apa yang teman-teman inginkan. Nah, ketika kita save, reset dulu chatnya, dan ketika kita chat lagi, hai. Nah, sekarang AI-nya itu sudah lebih pintar ya. Dia menanyakan apakah Anda mencari ide artikel tentang teknologi terkini, gitu ya, tanpa kita meminta, gitu ya. Karena kita sudah instruksikan di awal untuk modelnya bahwa model ini tuh atau AI ini kita sudah set untuk membantu kita membuat ide-ide artikel. Nah, sekarang selanjutnya ini kan hanya bisa diakses untuk di workflow-nya teman-teman saja ya. Nah, untuk membuatnya bisa diakses untuk semua orang atau ke publik, klik di when chat message receipt ini, diklik, dan diklik saja eh, dijadiin public gitu ya. Nah, nanti teman-teman akan dapat URL di sini. Nah, kita copy udah. Nah, di sini ada initial message. Nah, teman-teman bisa custom ya di sini. Misalkan, halo, aku adalah AI artikel expert. Oh, AI text. Ada yang bisa aku bantu? Nah, nah ketika teman-teman copy lagi, terus kita new tab dan kita. Nah, ketika teman-teman lihat seperti ini terjadi karena AI kita belum aktif gitu ya. Jadi untuk mengaktifkan ini kita harus klik di tombol sini dan kita klik. Nah, sekarang sudah aktif dan ketika kita refresh lagi, nah tampilannya sudah muncul di sini. Nah, sekarang teman-teman bisa share workflow ini ke publik gitu ya, dan bisa langsung di chat di sini. Nah, misalkan, halo, nah buatkan 5 rekomendasi ide artikel teknologi 2025. Nah, dia akan memberikan ide-ide sesuai dengan apa yang kita minta. Nah, itu saja teman-teman. Di sini kita sudah mempelajari gimana caranya setup Enlighten Workspace. Terus kita membuat AI workflows. Selanjutnya kita mengkonfigurasi generative AI dan kita melakukan testing dan build UI-nya. Nah, ini referensi atau rujukan dari pembelajaran kita hari ini. Ini teman-teman bisa akses dan untuk pembelajaran selanjutnya. Dan video ini saya akhiri. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.